Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk membicarakan tentang poros maritim. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi, baik untuk 11 IPS ataupun untuk 11 lintas minat geografi. Ini merupakan bagian kedua dari pertemuan yang telah saya lakukan. Pada bagian pertama, saya memperkenalkan apa itu konsep kemaritiman di Indonesia. Ya, saya ulangi, pada bagian awal saya menjelaskan konsep kemaritiman di Indonesia. Sedikit kita ulangi, ya. Oke, judulnya adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada bagian ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah memahami letak luas dan batas wilayah Indonesia, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, serta memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Para siswa sekalian, ada satu kalimat yang memberi kebanggaan kepada Angkatan Laut kita, yaitu di Lautan Kita Jaya. Ini merupakan kalimat yang mendorong kita seharusnya bahwa kita memang belum berjaya benar di kelautan karena saking luasnya lautan kita. Saya ulangi, saking luasnya lautan kita, dan kita belum mempunyai teknologi dan SDM yang mampu untuk mengelola itu secara baik. Intinya begini, kalimat itu sebenarnya mendukung dari pernyataan orang tua kita zaman dahulu yang menyatakan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Tapi nyatanya sampai hari ini jumlah petani kita pasti lebih banyak dari jumlah nelayan. Saya ulangi, jumlah petani kita pasti lebih banyak dari jumlah nelayan. Kenapa? Karena makanan pokok kita adalah beras. Itu loh. Jadi memang beras perlu disediakan lebih banyak. Nah, oleh karenanya, karena ada kalimat bahwa nenek kita seorang pelaut, seharusnya kita harus buktikan bahwa kita mampu berjaya di lautan kita. Kita tidak bicara lautan orang lain, kita bicara kita mampu berjaya di lautan kita. Sehingga di tahun 2000-an mulai ada konsep kemaritiman yang dinaikkan levelnya. Kalau dulu cuma sebelum tahun 2000-an cuma hanya berita-berita saja, tapi setelah itu menjadi hal yang perlu dibicarakan. Kenapa? Karena kita harus berpindah dari negara kepulauan menjadi negara maritim. Kenapa kepulauan? Pada masa itu dinyatakan bahwa negara yang memiliki ruang laut yang luas atau kecil, tetapi belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada dalam kekuasaannya, itu disebut negara kepulauan. Bahkan para pendiri negara kita juga tidak ingin bahwa kepulauan itu dipisahkan oleh lautan. Kita beranggapan lautanlah yang mempersatukan kita. Saya ulangi, lautanlah yang mempersatukan kepulauan itu. Makanya sering disebut sebagai kepulauan yang beruntai seperti Ratna Manika, ya. Ratna Manika apa? Kalung, ya, kalung di Katulistiwa, jamur Katulistiwa. Berikutnya, negara maritim apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki ruang laut yang luas atau kecil dan mampu memanfaatkan laut yang sudah berdalam kekuasaan untuk menjadi andalan bagi rakyatnya dan senjata bagi negara lain. Ya. Camkan kalimat itu. Ya. Kenapa? Karena kalau lautnya luas, jujur. Kalau lautnya bisa dipakai buat rakyat, jujur. Maka negara lain berpikir, untuk apa? Untuk mengetahui secara jelas bahwa tempat yang dia lewati ada sumber daya alamnya, itu bukan milik mereka, tapi milik bangsa lain. Siapa? Indonesia. Ya, itu senjata kita untuk melawan mereka, bahwa kita punya sumber daya makanan, sumber daya energi, sumber daya material lainnya yang ada di lautan kita. Indonesia mempunyai potensi menjadi negara maritim karena ada empat hal yang dipenuhi, yaitu luasnya perairan, kekayaan perairan, wilayah strategis, dan perkembangan armada militer. Kita mulai mengembangkan armada militer untuk wilayah laut kita yang luas itu. Jadi, empat hal inilah yang menjadi hal penting
untuk berkembangnya Indonesia dari negara lautan menjadi negara kemaritiman. Lanjut ya nak. Oke, ini posisi geografis nasional Indonesia. Sudah sering kamu lihat bahwa kita memang antara dua benua dan dua samudra. Ini strategis. Bayangkan sebuah tempat yang dilalui oleh pesawat udara yang melintas ataupun kapal laut yang melintas. Karena kita bicara lautan kemaritiman, maka sesungguhnya kita merupakan negara yang selalu dilewati oleh kapal-kapal besar. Tetapi memang sampai hari ini kita belum seberkembang Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam yang banyak. Ya, sebuah negara kecil, lebih kecil dari Jakarta, tapi dia punya sumber daya manusia. Sehingga kapal-kapal terbang itu rata-rata dan pastinya akan berhenti di Singapura. Untuk apa? Untuk mengisi bahan bakar. Ya, satu. Yang kedua, kapal laut peti kemas yang melakukan perjalanan jauh itu mengisi bahan bakar, mengisi air, mengisi bahan makanan itu di Singapura. Mereka buang air kotor, mereka ambil air bersih untuk perjalanan selanjutnya. Jadi ini benar-benar strategis, ya, baik secara penerbangan angkasa atau moda angkutan laut. Harusnya kita bisa lebih dari itu. Kenapa? Kita punya SDM yang banyak, ya. Kita punya Batam loh, Pulau Batam yang dekat dengan Singapura, ya. Moga-moga ini akan terwujud nanti. Berikutnya kita bicara letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah. Letak Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Nih, kita udah pernah lihat ya, letak astronomis, letak geografis, letak geologis. Dari tiga ini ada pentingnya nggak sih kita mendapatkan lokasi yang bagus ini? Kita tinjau dari tiga sisi ini dulu ya. Kita tinjau dari tiga sisi ini. Letak astronomis yaitu letak berdasarkan posisi lintang dan bujur. Saya ulangi, posisi berdasarkan letak lintang dan bujur. Jadi kalau bola bumi itu lingkaran terbagi dua, nak. Ada garis lintang ya, yang seperti ini, ada garis bujur yang seperti ini dari atas ke bawah, ya. Untuk Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara. Ya, ini garis lintang, ini garis lintang. Ini 6 derajat di atas ya, sampai dengan ini 6 derajat ya. Sementara di bawahnya ada 11 derajat, ini 11 derajat. Bujurnya ini yang bujur, nah. Ini yang dari atas ke bawah. Ini ada bujur 100 ini. Ya, ada bujur 100. Itu Pulau W kira-kira 95 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Dua hal ini itu punya akibat kepada Indonesia, punya akibat yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Apa akibatnya? Secara lintang 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa melewati kota Pontianak ya, dan kota Bonjol di Sumatera Barat. Nah, berdasarkan garis lintang itu, maka sebenarnya kita punya iklim yang bagus. Apa iklim kita? Kita iklim tropis. Wilayah kita beriklim tropis. Kita nggak banyak iklim. Di satu sisi kita bahagia. Kenapa? Nggak banyak perubahan di pakaian kita. Ya, kita udah tahu kalau hujan kemarau cuma itu saja. Ya, kita tropis panas, tapi tambahan monsunnya iklim musim, ya lu hanya musim hujan, musim kemarau, hanya dua itu. Sementara di bumi lain, di lintang lain, itu musimnya bukan 2, tapi 4. Ya. Bayangkan kalau kita punya musim 4, ada musim salju. Waduh, seru juga ya bisa main ski. Tapi kita enggak lah. Kita bahagia karena kita berada di lintang 0 derajat, kita panas, kelembapan tinggi, curah hujan masih ada. Ya. Berikutnya adalah kita wilayah yang amat luas dari sisi bujur. Bujur kita dari 95 ke 141, kira-kira 46 derajat bujur. Nah, kalau kita bicara
bujur, itu bisa kita bicara waktu, nah, pembagian waktu. Bola bumi itu 360 derajat. Bola bumi itu 360 derajat terbagi dalam 24 jam waktu. 24 jam waktu. Sehingga kalau panjang bujur kita 46 derajat, sementara 360 derajat sama dengan 24 jam, maka kita punya 3 beda waktu. 3 beda waktu, ya. Kalau sama 1 jam semua, nanti yang Irian sama yang Aceh terlalu ekstrim gitu loh, terlalu ekstrim. Karena harusnya berbeda, karena jaraknya jauh sekali. Saya ulangi, jauh sekali. 1 derajat itu kira-kira 111 km. 1 derajat itu kira-kira 111 km. Bayangkan kita 46 derajat kali 111, hampir mendekati 5.000 km. Hampir mendekati 5.000 km. Bayangkan kalau 5.000 km itu hanya 1 jam, sama jam lah, kalau perlu sama jam. Itu berbahaya sekali. Jadi nanti ada yang kepagian, ada yang sudah kesiangan. Oke, lanjut. Ini letak geografis. Letak geografis yaitu letak berdasarkan kenyataan di muka bumi. Apa itu? Di antara 2 benua, 2 samudera. Ini kalian hafal sekali. Pasti ada efeknya. Efeknya adalah ketika Asia itu berkembang, kita juga berkembang. Tapi di selatan ada loh Australia yang lebih berkembang dari kita secara keilmuan gitu loh. Singapura walaupun negara kecil berkembang. Nah, tentunya kita menjadi wilayah yang terlewati oleh hal itu. Berharapnya ada efek positif buat kita. Ya. Yang kedua, kita punya 2 samudera besar di kiri kanan, miring ya, bujurnya kita miring. Serong kita, di Serong ada samudera Pasifik, kemudian di India. Tentunya 2 lautan besar ini itu menjadi hal penting buat kita. Kenapa? Karena wilayah lain akan melewati samudera besar untuk ke wilayah samudera berikutnya. Tidak mungkin mereka kalau mau ke wilayah Afrika itu jauh-jauh muter ke bawahnya Australia. Misalnya dari Amerika bagian barat, dia berputar sampai ke bawah Australia. Kejauhan. Itu ngabisin banyak sekali sumber daya, ya. Maka mereka akan melewati wilayah Indonesia. Nah, ini pentingnya letak geografis kita. Berikutnya adalah letak geologis. Letak geologis itu letak yang berhubungan dengan pertemuan 2 lempeng. Kita wilayah suatu negara yang itu pertemuan 2 lempeng besar ya, yang mengakibatkan wilayah kita, mohon maaf, itu mempunyai jenis gempa atau gunung api yang banyak. Kita disebut sebagai cincin api atau ring of fire. Nggak hanya kita. Jepang juga menjadi negara yang rentan akan gempa bumi, bahkan tsunami. Nah, ini Indonesia. Nah, yang merah itu adalah gunung api. Kamu bayangkan, yang merah ini gunung api. Yang warna hitam ini tabrakan lempengnya, adanya di wilayah selatan, ya, di bawah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat dari Sumatera, ya. Tapi efek positifnya adalah ketika ada tabrakan lempeng, ada gunung api yang masih aktif, maka tempat kita subur ya, karena ada abu dari gunung yang keluar menutupi tanah kembali. Berikutnya adalah luas wilayah. Luas wilayah kita menurut BPS tahun 2015 sebesar itu daratannya 1,9, hampir 2 juta kilometer persegi. Sementara luas perairan menurut Badan Informasi Geospasial itu di tahun yang sama 6 juta sekian, 6 juta kilometer persegi. Luas sekali, amat luas sekali ya. Maka kadang-kadang banyak negara sampai hari ini berusaha memecah belah kita dengan banyak-banyak isu agar lepas dari negara Indonesia dan sebagainya. Dan ini pernah terjadi ketika kita lepasnya timur dari bumi pertiwi. Batas wilayah kita ada batas wilayah laut, artinya tanpa daratan, tapi juga ada batas wilayah dengan daratan. Ya, kita punya batas di barat itu ada dengan lautan India, ya, tidak berhubungan dengan dengan benua atau kepulauan.
Tapi di Pulau Sumatera, mohon maaf, di Pulau Sumatera kita masih ketemu dengan Kalimantan, ketemu dengan Malaysia dan Brunei. Sementara di Irian Jaya kita ketemu dengan Papua Nugini. Di selatan kita ketemu dengan Timur Leste dan Australia. Ini batas laut kita, berdasarkan UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi pada UNCLOS ini sudah disetujui bahwa ada yang namanya zona ekonomi eksklusif, yaitu bukan teritorial. Kalau teritorial itu kan 12 mil laut. Kalau 12 mil laut, maka di tengah-tengah Indonesia ini gak ada yang punya. Saya ulangi, kalau hanya 12 mil laut dari pulau, maka di tengah-tengah kita gak ada yang punya. Makanya hukum laut internasional banyak sekali ditentang oleh negara-negara yang dia maunya melintas sembarangan, mau mengambil sumber daya sembarangan. Itu negara-negara yang tidak setuju dengan hukum laut internasional, karena mereka berpikir sumber daya laut itu milik bersama. Padahal kalau itu sebuah negara, harusnya menjadi milik negara itu. Nah, kita memakai konsep ZEE, zona ekonomi eksklusif, sejauh 200 mil laut dari pulau terluar, sehingga batasnya menjadi warna biru ini batas wilayah kita. Pada ZEE, semua sumber daya alam, semua material dan sebagainya itu menjadi hak eksklusif sebuah negara. Sehingga sampai hari ini banyak kapal-kapal asing yang sering diusir oleh pemerintah Indonesia karena masuk ke wilayah ZEE. Setelah ZEE itu lautan luas lepas. Nah, persoalannya nanti kita akan bicara, ternyata ada arus laut yang lewat Indonesia yang menyebabkan ikan berkumpul gitu loh, ikan berkumpul. Nah, itulah sebenarnya menjadi daya tarik, bahwa karena dia bergerak dari utara ke selatan melewati Indonesia, bahwa maka banyak plankton atau makan ikan yang melewati wilayah tersebut, maka ikan akan berkumpul di wilayah yang dilalui. Ini batas udara sama dengan batas lautan, juga ada namanya batas yang boleh dilewati, ada teritorial juga buat Indonesia, karena tidak mungkin sebuah pesawat MiG-29 itu lewat Indonesia di ketinggian 5 km. Itu bisa ribut itu. Kenapa? Karena ada batas wilayah kepentingan sebuah negara ya. Boleh lewat tapi di ketinggian tertentu yang memang dimungkinkan bahwa tidak semua pesawat bisa sampai ke sana. Itu untuk menjaga wilayah kedaulatan. Sumber daya laut dan pulau. Ini datanya luas daratan Indonesia 1,9. Ini hitungan terakhir dari modifikasi dari kelautan perikanannya, dari PKP ya, kelautan perikanan. Total luas perairan Indonesia adalah 6,32 juta. Luas wilayah kedaulatan 3,37, luas wilayah peradalan kepulauan 3,09. Berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif, itu 2,9 juta kilometer persegi. Landas kontinen kita itu 2,75. Panjang garis pantai kita 99.000 kilometer. Jumlah pulau, ini saya belum dapat data yang terbaru, pulau bernama itu ada 13.466. Ada pulau yang tidak bernama, itu 4.038. Artinya belum bernama, sudah punya nama dari kebijakan lokal wilayah tersebut. Mereka sudah punya nama, tapi belum ditoponimikan oleh pihak Badan Informasi Geospasial namanya menjadi apa. Karena ini kan memberi nama sebuah pulau perlu peraturan, nggak sembarangan. Luas wilayah RI menjadi 7,81 juta, bayangkan luas sekali. Kita punya jumlah kecamatan pesisir ada 2.118. Kita jumlah desa itu ada 82.000. Yang di tepi laut itu 12.000 desa. Bayangkan ada 12.000 desa di tepi laut yang harusnya menjadi wilayah yang nyaman untuk kemaritiman. Jumlah desa bukan tepi laut ada 69.000. Ya, kira-kira hampir berbanding 1:5 atau banding 6 ya, sekitar itu. Ini lempeng yang mengapit. Ternyata lempeng yang mengapit itu Palung Sunda ya, ini ada 6,8 cm per tahun tabrakannya. Ini ada 12 cm per tahun. Nah, ini ada wilayah tabrakan yang kemarin Likui Paksi ya. Ini dia wilayahnya. Ya.
ini ada 7,5 cm, memang dorongannya makin kuat dari sebelah timur ya, sebelah timur. Ini akan mendorong ke dalam. Seperti itu. Ini sebaran gunung api. Nah, pegunungan Indonesia adalah oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediteran. Kalau kita lihat, ini gunung, nah, gunung yang ada di Indonesia bukan hanya ada di daratan, tapi juga ada di lautan, ya. Gunung-gunung yang bahkan ditemukan sebuah gunung yang besar sekali di sebelah selatan dari Pulau Sumatera. Ini gunung juga, ya. Hebatnya adalah kita punya gunung yang masih aktif banyak sekali, ya. Tapi tidak apa-apa, memang kondisinya seperti itu, ya Tuhan berikannya, kita terima saja. Boleh jadi itu pasti bermanfaat buat kita. Ini karakteristik sedimen dasar laut, ya. Dasar laut juga punya sedimentasinya. Ini dipetakan oleh Badan Topografi Kelautan, kalau tidak salah, atau badan yang lebih seperti Kementerian Kelautan. Oke, ini karakteristik sedimen dasar laut juga dipetakan, agar tahu bahwa sedimen yang ada di bawah laut itu apa. Nah, ini topografi wilayah. Secara topografi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Pada nanti saat belajar pemetaan, kita akan tahu yang warna kuning itu apa, yang warna hijau apa, yang kalau dekat lautan warnanya apa. Nah, lautan yang berwarna putih biruan sampai biru yang gelap itu apa maksudnya, ya. Intinya adalah yang berwarna kuning itu adalah pegunungan. Ya, kalau kamu lihat, ternyata pegunungan di Sumatera itu berbaris, ya, di bagian barat, bisa disebut sebagai Bukit Barisan. Tapi di Jawa itu gunungnya ada di tengah. Saya ulangi, kalau ini Pulau Jawa, gunungnya ada di tengah, dan itu bentuknya komplek pegunungan. Jadi di Pulau Jawa gunungnya nggak satu seperti Salak Gede Pangrango gitu loh, seperti itu ya. Kalau di Irian kita lihat ternyata gunungnya ada di dekat kepala, ya, dekat bagian atas ini. Tapi di Kalimantan gunungnya menyebar, tapi sudah mati semua, gunungnya tidak aktif. Ini batimetri. Batimetri itu artinya adalah pengukuran pemetaan dasar laut, ya. Biasanya kita punya lembaga yang membuat topografi wilayah lautan. Ini menggunakan sonar, ya, menggunakan sonar. Tidak menggunakan bandul. Kalau bandul kelamaan, menggunakan sonar, nanti pemetaannya bisa langsung dapatkan gimana permukaan bawah laut yang ada. Dan ini adalah kedalaman hasil dari verifikasi. Yang warna gelap sekali itu di atas 8.000 meter, ya, 8.000 meter. Ini tertutup oleh gambar ini. Nah, ini ada wilayah-wilayah yang paling gelap, ya. Nah, ini sistem angin, ada dua angin kita, itu angin monsun dari arah barat dan arah timur, ya. Dari arah barat itu membawa curah hujan karena berasal dari Asia. Sementara kalau yang angin dari timur itu angin kering menyebabkan musim kemarau. Tetapi angin ini ternyata musimnya berbeda atau curah hujannya berbeda. Sumatera itu curah hujannya jenis iklimnya AF, ya, jenis tropis, tapi dia forestry, jadi menjadi hutan hujan tropis. Sementara Pulau Jawa itu iklimnya musim, ya, makanya tanaman musim dapat tumbuh di Pulau Jawa, lebih banyak tumbuh di Pulau Jawa. Nah, ini propus arus laut yang melewati benua maritim Indonesia. Ini yang tadi saya katakan bahwa kita punya pergerakan arus laut nih dari utara ke selatan, melewati Sulawesi, ya, melewati Maluku, ya. Ini pergerakan airnya menujunya ke sana. Juga dari atas masuk ke Karimata. Ini pergerakan arus, nah pasti ada diuntungkannya, pasti ada kelebihannya. Berikutnya curah hujan yang tadi saya katakan sebagai monsoon type, ya, jadi mungkin musim. Ini kalau kita lihat nanti ini daerah wilayah musim, ya, curah hujan musiman. Yang ini yang ekuatorial, tropis, ya, wilayah tropis. Ini lokal tipe, jadi kalau hanya sebagian kecil. Tapi kalau nanti kita bicara Wekoven, wilayah bagian Nusa Tenggara itu bukan AF, bukan AM, dia lebih ke AW karena panas yang tinggi.
Nah ini cara rata-rata curah hujannya. Kalau kalian bisa lihat, ternyata ada yang masih berwarna hijau ya. Hijau itu kan di atas 2.500 mm sampai dengan 4.000. Jadi ada wilayah yang curah hujannya tinggi. Tapi juga ada yang curah hujannya sedikit ya. Bahkan ada yang gelap nih, ada yang gelap ya, mungkin kurang dari 500 meter, di 500 mm. Di Jawa ada kok beberapa wilayah. Nah ini kalau yang coklat itu Nusa Tenggara, termasuk beberapa di Sulawesi. Ini rata-rata curah hujan. Kalau pertanyaannya adalah, kenapa Pak kok Bogor curah hujannya tinggi? Padahal kalau lihat dari sini, Bogor biasa saja. Bogor curah hujan tinggi itu karena Bogor terletak di celah pegunungan. Jadi angin yang bergerak naik ke pegunungan sebagai angin hujan melewati kota Bogor, ya, melewati kota Bogor. Jadi Bogor terkenal sebagai kota hujan. Nah ini ALKI, yaitu alur lintas kepulauan Indonesia, alur laut nih, jadi alur lintas kepulauan. Banyak kapal itu diizinkan kalau dia lewat ALKI. Jadi kalau kapal dari utara ini masuknya ke sini, nggak boleh mampir ke kanan kiri kanan. Kalau dari sini ada jalurnya, kalau dari sini ada jalurnya, seperti itu. Agar apa? Mudah dipantau. Saya ulangi, mudah dipantau. Kalau nggak seperti itu, maka mereka nanti bisa kemana-mana. Walaupun sebenarnya karena saking luasnya lautan kita, boleh jadi ada yang tanda kutip, misalnya nih paling gampang, menjual minyak di tengah lautan. Karena minyak di luar kan lebih mahal, menjual solar di luar kan lebih mahal, premium luar kan lebih mahal gitu loh. Jadi selundupan atau apapun menjadi lebih sulit terdeteksi karena luasnya lautan kita. Nah ini rute perdagangan kuno dari zaman dulu, dari zamannya Mongolia, zamannya Fenisia yang berkembang, itu sudah ada yang namanya jalur jalur sutra ya, yang melalui daratan dari ujung dari Cina sampai ke Persia. Itu mereka bergerak melintasi gurun dan sebagainya. Tapi juga kalian sadari bahwa juga ada jalur lewat laut. Yang berwarna biru itu jalur melalui laut sampai Eropa loh, sampai akhirnya bangsa Eropa bisa sampai ke Indonesia, bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda sampai ke Indonesia. Jadi dari zaman dulu sudah ada perdagangan, sudah ada jalur lintasan baik darat maupun lautan. Ini contoh, ini adalah Sriwijaya. Kalau kita lihat itu Sriwijaya yang berpusat di Palembang atau di sekitarnya, itu udah sampai ke wilayah di Kamboja, wilayah di atas Malaysia, bahkan ke arah Khmer ya, ke arah Khmer, Indrapura, itu namanya Indrapura, Langtan, Panrang dan sebagainya. Itu artinya pada masa lalu itu Sriwijaya sudah sampai jauh sekali ekspedisinya. Bahkan ada wilayah lautan yang dikuasai dari Pulau Jawa itu sampai dengan Selat Malaka itu dikuasai oleh Sriwijaya. Nah ini Majapahit bedanya. Kalau Majapahit terlihat bahwa berpusat di Pulau Jawa, dia juga sampai ke wilayah di Malaysia, tapi tidak sampai ke arah Kamboja, Khmer dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita punya dua kerajaan dulu yang menguasai lautan. Jadi boleh jadi itulah mengapa menjauhkan kita disebut sebagai negara yang nenek moyang seorang pelaut gitu loh. Nah ini lintas maritim tahun 2014 yang berwarna hijau itu pergerakan, wilayah pergerakannya. Kau bayangkan itu, kita benar-benar dilalui oleh banyak kapal ya. Tapi lihat ujungnya di Singapura ya, ujungnya Singapura ya. Kita bisa ini bermain di Pulau W itu karena mereka juga harus melintas ke Pulau W. Bayangkan itu dari benua Amerika mereka bisa sampai ke Afrika. Ada sih yang lewat selatan, tapi kan jauh sekali gitu kan. Kenapa nggak lewat yang paling gampang di Jepang turun ke bawah kan, seperti itu. Ini contoh kapal-kapal yang telah berlabuh di Tanjung Priok. Nah, kapal yang sudah kapal besar tentunya ini harus dijaga kedalamannya agar kapal besar bisa masuk. Yang kedua, ya kapal-kapal itu bisa bersandar
bisa mengisi bahan bakar, bahan makanan, air dan sebagainya agar bisa bergerak lagi ke tempat lain. Ini jejaring rute dan armada kapal penumpang Pelni. Jadi Pelni itu sudah punya jalur laut, jalur pelayaran, tapi frekuensinya belum tetap. Itu yang berwarna merah, frekuensi lebih dari 4 kali per bulan. Yang hijau frekuensi 3 sampai 4 kali per bulan. Yang biru 2 sampai 3 kali per bulan. Yang berwarna lebih tipis itu cuma 1 sampai 2 kali per bulan. Bayangkan bagaimana caranya pemerintah bisa membangun Kalimantan kalau jalurnya memang ada rutinitas yang tidak terlalu penuh. Bayangkan gimana kita membangun Irian Jaya yang sudah jauh juga butuh yang sama pembangunannya. Nah, ini yang disebut sebagai pembangunan kelautan kemaritiman. Makanya Pak Jokowi kemarin amat dengan sangat meminta agar kita bisa membangun tol laut, jadi ada kapal-kapal yang bisa langsung ke tempat tujuan. Ini kapal perintis, kapal-kapal kecil ya, yang diusahakan memang untuk pulau-pulau yang suka dilewati oleh kapal besar, tapi mereka juga harus mendapat layanan. Nah, ini pelayanan rakyat, jadi masih banyak rakyat kita, bangsa kita yang masih menggunakan kapal-kapal kayu, yang masih menggunakan tambahan mesin dan kapal layar untuk membawa hasil bumi atau kebutuhan bahan pokok ke wilayah-wilayah lain. Kapalnya kapal kecil dan kapal besar, termasuk kapal-kapal layar untuk perikanan, itu kapalnya bukan kapal besar. Ini lagi-lagi tantangan buat kita agar kita berikutnya bisa memberikan industri perkapalan yang baik sehingga kita bisa Jalas Pepa Jaya Mahe di laut kita jaya. Demikian materi Bapak hari ini. Nanti akan Bapak share materi ini sehingga kalian bisa mengulang lagi. Tetap berhubungan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, kamu dapat data lain silakan. Saya nggak masalah. Guru bukan center of learning ya. Saya hanyalah mau menjadi tempat agar kalian bisa saling bertukar ilmu ya. Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya punya. Saya mohon bantuan kalian kalau ada hal yang baru dan bisa kita diskusikan, kita akan diskusikan. Demikian para siswa sekalian, materi bagian kedua, kita akan berlanjut nanti dengan materi bagian ketiga. Moga-moga ada kebaikan Tuhan kepada kita sehingga ilmu yang bermanfaat dapat kita raih. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.